Slamet bukan orang baru dalam dunia keamanan. Usianya sudah melewati 40. Tubuhnya tegap meski garis wajahnya menunjukkan lelah akibat puluhan tahun kerja malam. Ia terbiasa berpindah-pindah tempat kerja, pernah menjaga gudang logistik, bank, bahkan perumahan elit. Tapi hidupnya sederhana. Ia tinggal bersama istri dan 2 anaknya di rumah kecil di pinggiran kota. Saat itu, tahun 2012, Slamet mendapat tawaran kerja baru, menjadi satpam malam di sebuah pabrik tekstil tua. Tawaran itu datang dari seorang kerabat jauh, dengan gaji sedikit lebih besar dibanding pekerjaan sebelumnya. Tanpa banyak pikir, ia menerimanya. Pabrik itu berdiri di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Halamannya luas, namun sebagian besar tertutup ilalang. Gerbang besinya tinggi, sudah berkarat di sana-sini. Bangunan utama menjulang besar, cat biru dindingnya memudar, jendela-jendela besar sebagian pecah, sisanya ditutup triplek seadanya. Bagi orang yang pertama kali melihat, suasana pabrik itu lebih mirip bangunan terbengkalai ketimbang tempat usaha. Namun bagi Slamet, pekerjaan tetaplah pekerjaan. Ia tidak terlalu peduli dengan penampilan bangunan itu. Yang penting, ada penghasilan tetap untuk keluarga. Hari pertamanya terasa biasa saja. Ia datang lebih awal, sekitar pukul 6 sore. Udara masih hangat. Suara anak-anak bermain di kampung sekitar masih terdengar samar. Mandor pabrik menyambutnya dengan singkat, lalu mengantar ke pos kecil yang akan menjadi tempatnya bertugas setiap malam. Pos itu hanya seukuran kamar mandi, dindingnya kayu, dan sebuah bohlam redup menggantung di atas meja kayu tua. Shift malam itu sepi, Matt. Gak ada orang. Cuma sesekali truk datang kalau ada kiriman. Jelas mandor singkat sebelum pergi. Slamet hanya mengangguk. Baginya, kesunyian justru lebih mudah dijaga ketimbang tempat ramai. Ia menyeduh kopi saset di termos kecil yang dibawanya dari rumah, duduk di kursi plastik, dan menghela nafas panjang. Pekerjaan ini tampak ringan. Namun ketika matahari tenggelam dan warna langit berubah kelam, suasana perlahan berganti. Jalanan di sekitar pabrik mulai sepi. Angin malam berhembus, membuat rumput liar bergoyang, menimbulkan suara gesekan yang aneh. Lampu-lampu jalanan redup. Beberapa berkedip pelan, seperti hampir mati. Di balik gerbang besar itu, pabrik berdiri dengan kesan dingin, sunyi, kosong, tapi seakan menyimpan sesuatu. Slamet menatapnya cukup lama dari balik jendela pos kecilnya, tanpa tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari catatan-catatan panjang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari sudah gelap ketika Slamet mulai duduk di pos kecil itu. Satu-satunya penerangan hanyalah bohlam redup di atas meja, ditambah senter yang ia bawa sendiri. Sesekali, suara jangkrik dari rerumputan liar terdengar nyaring, bersahut-sahutan dengan gonggongan anjing dari kampung yang letaknya cukup jauh di belakang pabrik. Slamet menyuruput kopi hitamnya perlahan. Pekerjaan ini tampak mudah, duduk, berjaga, lalu patroli sekali-sekali ke sekitar bangunan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu pikirnya. Namun sekitar pukul 9 malam, suasana mulai berubah. Angin bertiup lebih kencang dari sela-sela bangunan pabrik, menimbulkan bunyi seperti bisikan panjang. Dari balik kaca pos, Slamet bisa melihat pintu besar gedung utama. Cat birunya pudar, gagangnya berkarat, dan di atasnya papan nama hampir lepas. Dari kejauhan, pintu itu terlihat seperti mulut besar yang siap menelan siapa saja yang mendekat. Slamet mencoba mengabaikan. Ia meraih radio kecil yang selalu menemaninya. Tapi sinyalnya jelek, hanya bunyi kresek-kresek yang mengganggu telinga. Ia mematikan radio, lalu menghela napas panjang. Sepi banget, gumamnya. Waktu terasa berjalan lambat. Pukul 10:15, Slamet memutuskan untuk berkeliling. Ia membawa senter, melangkah pelan dari pos menuju area parkir truk yang kosong. Setiap langkah menimbulkan suara krek, krek,
di atas tanah yang penuh kerikil. Di tengah patroli itu, Slamet berhenti. Dari arah dalam gedung pabrik, samar-samar terdengar bunyi. Ia menoleh cepat. Itu suara mesin tekstil, seperti berputar kencang. Bunyinya jelas, meski tak ada lampu menyala di dalam sana. Slamet mengerutkan dahi. Tidak mungkin ada mesin yang hidup. Kan tadi sore mandor bilang pabrik kosong. Ia berdiri diam beberapa detik, mendengarkan dengan seksama. Suara itu semakin jelas, lalu bercampur dengan suara lain. Langkah kaki. Cepat, tergesa, seperti sekelompok orang sedang bekerja di dalam gedung besar itu. Slamet menelan ludah. Tangannya sedikit bergetar saat menggenggam senter. Dengan hati-hati, ia mendekati pintu utama. Setiap langkahnya bergema di halaman luas. Dan ketika ia sampai di depan pintu itu, suara mesin berhenti. Seketika, suasana mendadak hening. Bahkan jangkrik pun terasa bungkam. Slamet menyarotkan senternya ke celah pintu yang sedikit terbuka. Gelap, pekat, tak ada cahaya sama sekali. Namun, bulu kuduknya berdiri. Ia merasa seperti ada sesuatu di balik kegelapan itu, menatapnya dari dalam. Dengan napas tertahan, ia mundur pelan. Tidak masuk, tidak membuka pintu. Hanya berbalik dan kembali ke pos. Malam itu, Slamet tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Dan keesokan paginya, ketika ia bercerita pada mandor tentang suara mesin itu, jawaban yang ia dapat justru membuatnya semakin merinding. Biasa, Matt. Pabrik ini emang masih suka jalan sendiri. Udah lama nggak dipakai. Tapi mesin di dalam kadang masih bunyi, kayak ada yang ngerjain. Malam kedua, Slamet datang sedikit lebih awal. Di wajahnya masih ada rasa penasaran bercampur cemas. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa suara mesin semalam hanyalah sugesti. Atau mungkin ada pekerja yang ia tidak tahu. Tapi entah mengapa, saat memasuki halaman pabrik yang luas itu, rasa dingin kembali menyambutnya. Pos kecil di dekat gerbang masih sama. Meja kayu tua, kursi plastik, bohlam redup yang berayun pelan diterpa angin. Slamet duduk, menyeduh kopi dari termos, mencoba menenangkan pikirannya. Jam menunjuk pukul 9, suasana sekitar hening. Hanya suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Tapi kali ini berbeda. Ia mulai mendengar sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dari arah dalam pabrik, samar terdengar suara orang batuk. Berat, panjang, seperti seorang pria paruh baya. Slamet menoleh cepat ke arah gedung. Matanya menatap pintu besar yang tertutup rapat. Nafasnya tertahan. Ia berdiri, mencoba memastikan. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti berasal dari lorong dalam gedung. Dengan hati-hati, ia mengambil senter dan berjalan mendekat. Langkahnya pelan, berusaha tidak menimbulkan suara keras. Semakin dekat ke pintu, suara batuk itu mendadak berhenti. Digantikan dengan suara lain. Suara orang menggeser benda berat. Seperti kursi kayu yang diseret di atas lantai semen. Slamet berhenti di tempatnya berdiri. Tangannya berkeringat, menggenggam erat gagang senter. Ia menyorot celah pintu. Tetap gelap. Sunyi. Tapi suara seretan itu masih terdengar bergerak pelan dari satu sisi ke sisi lain. Halo? Suaranya pelan, ragu, hampir tak keluar dari mulut. Tak ada jawaban. Hanya seretan kursi yang makin lama makin dekat ke arah pintu. Jantung Slamet berdegup kencang. Ia mundur 2 langkah. Dan tepat saat itu, seretan kursi berhenti. Sunyi mendadak jatuh membuat telinganya berdenging. Lalu, terdengar suara tawa kecil. Lirih, pelan, tapi jelas suara seorang wanita. Slamet terpaku di tempat. Matanya membesar, tubuhnya kaku. Tawa itu hanya berlangsung beberapa detik, lalu lenyap.
Dengan langkah tergesa, ia mundur kembali ke posnya. Tangannya bergemetar saat menutup pintu pos. Ia duduk terengah-engah, mencoba mengatur nafas. Malam itu, Slamet tidak keluar lagi untuk patroli. Ia hanya duduk di dalam pos, sesekali menatap ke arah gedung tua itu dengan rasa takut yang semakin besar. Dan ketika pagi tiba, ia tidak berani lagi menceritakan apapun kepada Mandor. Ada firasat buruk bahwa pabrik itu menyimpan lebih dari sekedar mesin tua yang jalan sendiri. Hari ketiga, Slamet berusaha terlihat tenang di depan keluarganya. Ia tidak ingin istrinya tahu bahwa ia sebenarnya resah setiap kali berangkat kerja. Tapi di dalam hati, ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. 2 malam berturut-turut selalu ada hal aneh yang terjadi. Sore itu, Slamet berangkat lebih awal. Jalanan menuju pabrik terasa sepi. Angin bertiup membawa bau tanah lembab setelah hujan siang tadi. Ketika sampai di gerbang besar, pemandangan pabrik itu kembali menyambutnya. Gedung tua dengan cat terkelupas, halaman luas dengan rumput liar, dan pos kecil yang tampak sendirian di sudut. Malam mulai turun. Lampu bohlam di pos kembali menyala redup. Slamet duduk, menyeruput kopi, berusaha menenangkan diri. Sekitar pukul 10 malam ia berdiri untuk patroli. Udara dingin menusuk kulit. Langkah kakinya bergema di halaman sepi. Ia menyusuri area parkir yang kosong, lalu mengarahkan senternya ke arah gedung utama. Dan saat itulah, Slamet melihat sesuatu. Di lantai 2 pabrik, ada jendela besar yang kacanya sudah pecah sebagian. Dari balik jendela itu, samar terlihat siluet seseorang. Tegak berdiri, seolah sedang memperhatikan ke bawah. Slamet tertegun. Cahaya senter tak cukup menjangkau sejauh itu, tapi ia bisa jelas melihat bayangan hitam itu. Sosoknya kurus tinggi, berdiri tanpa gerak. "Siapa itu?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Sosok itu tetap di tempatnya. Tidak bergerak, hanya berdiri menatap ke arah Slamet. Bulu kuduknya meremang. Ia melangkah mundur lalu menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan apakah ada orang lain. Kosong, hanya dirinya seorang di halaman luas itu. Saat ia kembali menatap jendela, sosok itu sudah hilang. Slamet menelan ludah, mencoba meyakinkan diri. Mungkin cuma bayangan, mungkin cuma ilusi cahaya. Tapi belum sempat ia menenangkan diri, dari arah dalam gedung terdengar suara keras. Duar! Seperti ada sesuatu jatuh dari lantai atas menghantam lantai beton. Slamet tersentak. Suaranya begitu nyata, bergema di seluruh area pabrik. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Akhirnya dengan sisa keberanian, ia melangkah cepat kembali ke pos. Di dalam pos kecil itu, ia duduk terengah, wajahnya pucat. Sesekali ia menoleh ke arah gedung tua itu, takut kalau sosok tadi muncul lagi di jendela. Malam terasa begitu panjang, dan di kepalanya, satu pertanyaan tak henti terulang. Kalau memang pabrik ini kosong, siapa yang berdiri di jendela itu? 3 malam sudah, Slamet berjaga di pabrik itu. Ia mulai hafal setiap sudut halaman, setiap suara jangkrik, bahkan arah angin yang selalu berhembus dari celah gedung tua. Namun, satu hal yang tak bisa ia biasakan adalah perasaan bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Malam keempat, suasana lebih dingin dari biasanya. Awan menutup bulan, membuat halaman pabrik semakin gelap. Hanya lampu pos yang redup dan cahaya senter yang bisa diandalkan Slamet. Sekitar pukul 11, ia keluar untuk patroli. Angin kencang membuat ilalang bergoyang, menimbulkan bunyi gesekan panjang. Slamet berjalan melewati area parkir menuju sisi belakang pabrik yang jarang ia datangi. Di sana, bangunan terasa lebih angker. Dinding berlumut, jendela-jendela pecah, dan pintu besi kecil yang sudah berkarat. Saat melangkah melewati pintu itu, Slamet mendengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Ia berhenti. Ketukan terdengar jelas dari dalam gedung. 3 kali, teratur. Seolah ada seseorang di balik pintu. Slamet menelan ludah. Dengan tangan bergetar, ia menarahkan senter ke pintu berkarat itu. "Halo? Ada orang di dalam?" tanyanya ragu. Tak ada jawaban.
hanya keheningan. Ia mendekat perlahan, menempelkan telinga ke pintu. Sunyi. Namun tiba-tiba ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Slamet tersentak mundur. Nafasnya memburu. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Dan sebelum ia sempat berpikir, terdengar suara lain dari dalam gedung. Suara tarikan nafas berat, panjang, seperti seseorang yang berdiri tepat di balik pintu hanya beberapa inci darinya. Slamet terpaku. Tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Perlahan, gagang pintu berkarat itu bergetar, seperti ada yang mencoba membukanya dari dalam. Dengan panik, ia mundur cepat lalu berlari kembali ke pos. Nafasnya terengah, tangan gemetar saat menutup pintu pos rapat-rapat. Ia duduk, menatap keluar dengan mata waspada, berharap tidak ada yang mengikuti. Namun rasa ngeri itu tidak hilang. Malam itu, Slamet merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sekedar suara atau bayangan. Kali ini jelas, ada sesuatu di pabrik itu yang ingin keluar. Malam kelima. Slamet sudah berangkat dengan hati yang berat. Setiap langkah menuju pabrik terasa seperti beban. Tapi apa daya, pekerjaan adalah pekerjaan. Ia harus tetap datang. Pos kecil di sudut gerbang terlihat sama seperti biasa. Bohlam redup, meja kayu tua, kursi plastik yang mulai longgar kakinya. Slamet menutup pintu pos rapat-rapat malam itu. Ia bertekad, jika memang harus berjaga, ia akan bertahan di dalam saja. Tidak ada patroli. Tidak ada mendekati gedung. Awalnya berjalan tenang. Jam 9 ia menyeruput kopi. Jam 10 ia menulis catatan di buku laporan. Jam 11 ia mulai mengantuk. Sunyi, hanya suara jangkrik yang menemani. Namun, menjelang tengah malam, ketenangan itu pecah. Dari luar pos, terdengar suara langkah kaki. Pelan, berat, menyeret. Serak, serak, serak. Slamet menegakkan tubuhnya, nafasnya tercekat. Ia tahu, tidak ada siapapun seharusnya ada di luar sana. Langkah itu semakin dekat, mengitari pos seperti seseorang berjalan perlahan mengelilinginya. Lantai kayu pos bergetar halus setiap kali suara itu terdengar di dekat jendela. Slamet menahan napas, memegang senter erat-erat. Ia memberanikan diri mengintip lewat celah jendela kecil. Gelap, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah masih jelas, seolah tepat di sisi dinding pos. Kemudian, suara itu berhenti. Sunyi. Slamet menarik napas lega sejenak, tapi hanya sebentar. Karena tiba-tiba, gagang pintu pos bergetar keras. Seperti ada yang mencoba memutar dari luar. Krak, krak, krak. Dengan panik, Slamet mendorong meja kayu menutupi pintu. Tangannya gemetar, keringat dingin bercucuran. Ya Allah, bisiknya lirih. Hening kembali. Pintu tidak bergerak lagi. Slamet terduduk lemas di kursinya. Tapi, sesaat kemudian, sesuatu membuat darahnya membeku. Lampu bohlam di atas meja berkedip-kedip, lalu mati. Pos jadi gelap gulita. Dan di tengah kegelapan itu, Slamet mendengar suara jelas. Dari dalam pos. Suara kursi plastik di sudut ruangan diseret pelan. Krek, krek, krek. Slamet menahan teriakannya. Ia tahu, ia masuk ke tahap yang tidak bisa lagi dianggap kebetulan. Pos yang selama ini ia anggap tempat aman, ternyata juga bisa dimasuki oleh sesuatu. Malam ke-6, Slamet datang dengan wajah pucat. Semalam ia sudah melihat sendiri, pos kecil yang selama ini jadi perlindungan ternyata bisa dimasuki oleh sesuatu. Ia bahkan hampir tidak tidur di rumah. Bayangan kursi yang bergerak sendiri masih terngiang jelas di kepalanya. Tapi pekerjaan tetap pekerjaan. Ia harus kembali duduk di kursi pos, mencatat, berjaga, seolah semua normal. Hanya kali ini,
Selamat membawa satu benda baru dari rumah, sebuah tasbih kecil peninggalan ayahnya yang katanya bisa menenangkan hati. Malam berjalan lambat. Pukul 10, hujan turun deras. Air menetes dari atap pos yang bocor, menimbulkan bunyi tetesan berulang. Hawa jadi dingin menusuk tulang. Selamat duduk dengan jaket tebal, berusaha mengabaikan suara-suara aneh di luar. Namun sekitar pukul 12, listrik padam. Bohlam di pos redup, lalu mati total. Hanya senter kecil di tangan Selamat yang memberi cahaya. Sunyi, hanya suara hujan sampai tiba-tiba terdengar lagi. Suara langkah kaki di halaman pabrik. Cepat kali ini, terburu-buru, seolah ada orang berlari di antara genangan air. Selamat menyorot senter ke arah luar jendela. Kosong, tidak ada siapapun. Tapi langkah itu terus terdengar, semakin dekat, berputar mengelilingi pos. Dengan gemetar, Selamat menggenggam tasbih. Astagfirullah, bisiknya pelan. Tiba-tiba, duar, pintu pos dihantam keras dari luar. Selamat meloncat kaget, hampir menjatuhkan senter. Hantaman itu datang lagi, berkali-kali. Duar, duar. Seakan ada orang yang menendang pintu dengan kekuatan penuh. Selamat panik, ia berdiri memegang meja kayu untuk menahan pintu. Namun tepat di saat itu, sesuatu membuat darahnya membeku. Dari sudut ruangan yang gelap, ia melihat bayangan hitam perlahan muncul. Tidak lewat pintu, tidak lewat jendela. Bayangan itu begitu saja ada, seperti menetes keluar dari kegelapan. Selamat terpaku, sosok itu tinggi, kurus, wajahnya samar. Tapi satu hal yang jelas, matanya merah menyala menatap langsung ke arahnya. Kursi di dalam pos bergeser sendiri, meja bergetar, senter di tangan Selamat berkedip-kedip hampir mati. Dan di tengah ketegangan itu, suara lirih terdengar. Suara perempuan dekat sekali, seolah berbisik di telinganya. "Kenapa kamu jaga di sini?" Selamat jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba membaca doa dengan suara terbata-bata, tasbih di tangannya bergetar hebat. Saat matanya kembali mencari ke sudut ruangan, sosok itu sudah hilang. Sunyi, hanya hujan yang kembali terdengar di luar. Tapi Selamat tahu, malam itu ia sudah tatap muka dengan penghuni pabrik tua itu. Dan sejak saat itu, ia sadar, pos kecil bukan lagi tempat aman. Tidak ada tempat aman di pabrik itu. Malam ketujuh, Selamat hampir tidak sanggup berangkat kerja. Istrinya sudah menahan, anaknya bahkan sempat menangis karena melihat ayahnya pucat. Matanya sayu seperti orang sakit. Tapi Selamat tetap melangkah dengan alasan, "Kalau aku berhenti, aku nggak bisa kasih makan kalian." Sesampainya di pabrik, suasana terasa berbeda. Angin malam begitu kencang, hingga pohon-pohon di sekitar area bergoyang keras, daunnya berguguran seperti hujan. Pos satpam tampak lebih suram, catnya yang mengelupas seperti semakin kusam. Sejak awal, Selamat sudah merasa sesuatu tidak beres. Begitu ia masuk, bau anyir langsung menusuk hidung. Seperti bau besi berkarat bercampur darah basi. Ia mencari-cari sumbernya, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bau itu yang semakin kuat, seolah memenuhi seluruh ruangan. Jam menunjukkan pukul 11:15. Selamat duduk di kursi, berusaha membaca doa dengan suara pelan. Tasbih ayahnya tak lepas dari genggaman. Tiba-tiba, bruk! Sebuah benda jatuh di luar pos. Suaranya berat, seperti karung besar dilempar ke tanah. Selamat terlonjak, langsung menyalakan senter, mengintip lewat jendela. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang menyerupai tubuh manusia tergeletak di tanah berlumuran air hujan. Jantung Selamat berdegup kencang. Dengan nekat, ia membuka pintu pos melangkah keluar meski hujan masih deras. Senter diarahkan ke tubuh itu. Pakaian compang-camping, rambut panjang menutupi wajah. Selamat ragu. Tapi semakin ia mendekat, tubuh itu perlahan bergerak. Tiba-tiba, kepala sosok itu menoleh cepat ke arahnya. Rambut panjang terurai, wajah pucat penuh darah, dan mata melotot merah menyala. Selamat berteriak kaget. Senter hampir terlepas dari tangannya. Sosok itu merangkak cepat ke arahnya. Tangan penuh lumpur menghantam tanah, menimbulkan suara basah yang mengerikan. Selamat berlari sekuat tenaga kembali ke pos.
Pintu didorong, meja disandarkan untuk menahan. Napasnya memburu, dadanya naik turun. Dari balik pintu terdengar suara ketukan keras, lalu cakar-cakaran di kayu. Bola lampu kembali berkedip-kedip, lalu pecah dengan suara perang. Kaca berterbangan, Slamet menunduk, menutup kepala dengan tangannya. Saat ia mendongak lagi, ia membeku. Di dalam pos, tepat di sudut ruangan, sosok yang sama kini sudah berdiri. Basah kuyup, rambutnya meneteskan air, wajahnya menunduk. Slamet gemetar, tubuhnya kaku. Perlahan sosok itu mendongak, wajah penuh darah, mulutnya sobek lebar mengeluarkan suara rintihan panjang. "Temani aku, jangan tinggalkan aku sendirian." Slamet berteriak sekeras-kerasnya, suara doa keluar berantakan, tubuhnya bergetar hebat hingga kursi terguling. Malam itu benar-benar jadi malam terpanjang. Pabrik tua itu tidak lagi sekedar menakutkan. Kini jelas, ada sesuatu di dalamnya yang ingin menyeret Slamet untuk tetap tinggal selamanya. Pagi itu, Slamet pulang dengan tubuh gemetar dan wajah pucat. Istrinya kaget melihat kondisi suaminya yang seperti habis lari dari maut. "Kamu kenapa, Matt?" tanyanya panik. Tapi Slamet hanya duduk di kursi ruang tamu, menunduk, tidak bisa langsung bercerita. Butuh waktu hampir 1 jam sebelum akhirnya ia mampu membuka suara. Dengan suara serak, ia menceritakan semua yang dialaminya. Suara ketukan, langkah kaki, kursi yang bergerak sendiri, sosok perempuan berwajah rusak, hingga bisikan mengerikan yang memohon ditemani. Istrinya ketakutan, tapi juga marah. "Kamu jangan balik ke sana lagi. Pekerjaan bisa dicari, tapi nyawa kalau hilang selesai sudah." Namun Slamet terhimpit kebutuhan. Ia tidak bisa serta-merta berhenti. Dengan pikiran buntu, ia akhirnya mendatangi seorang ustadz kampung yang dikenal bijak dan paham soal hal-hal gaib. Di hadapan ustadz itu, Slamet menceritakan semuanya. Ustadz mendengarkan dengan tenang, lalu mengangguk pelan. "Pabrik tua itu memang punya sejarah kelam, Matt. Dulu sebelum bangkrut, pernah ada kecelakaan kerja. Satu pekerja perempuan terjepit mesin besar dan meninggal di tempat. Mayatnya memang dievakuasi, tapi sejak hari itu banyak yang percaya arwahnya tidak tenang. Pabrik itu berhenti beroperasi tidak lama setelahnya." Slamet merinding. Ingatannya langsung kembali ke sosok perempuan yang dilihatnya di pos dengan wajah rusak dan penuh darah. Ustadz itu lalu memberi nasihat. "Kalau kamu masih harus bekerja di sana, jangan pernah tinggalkan sholat. Bacalah doa sebelum masuk, dan jangan lupa niatkan kerja hanya untuk keluargamu, bukan untuk menantang tempat itu. Kalau kamu merasa tak kuat, lebih baik tinggalkan." Malam berikutnya, Slamet kembali berjaga. Tapi kali ini dengan bekal doa dan keberanian. Ia membawa air doa dari ustadz, dan setiap masuk area pabrik, ia mengucap salam. Malam itu tetap ada suara-suara aneh, langkah, bisikan, bahkan bayangan samar. Tapi berbeda dari sebelumnya, gangguan itu tidak lagi mendekat ke pos. Slamet bisa bertahan sampai pagi. 2 minggu setelah itu, Slamet akhirnya memutuskan berhenti. Ia sadar, uang tidak sebanding dengan nyawa. Ia memilih bekerja serabutan di pasar, lebih capek, lebih kecil gajinya, tapi ia bisa pulang dengan tenang tanpa dihantui mimpi buruk. Kini setiap kali ia melewati jalan depan pabrik itu, Slamet hanya menunduk. Pabrik masih berdiri, semakin tua dan rapuh, tapi tetap terasa hidup. Ia tahu apapun yang ada di dalam sana masih menunggu. Dan mungkin siapapun satpam baru yang berani berjaga di sana akan kembali mendengar suara ketukan itu. Terima kasih sudah simak video ini. SDB Arc AI undur diri dan bye-bye.